Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang lagi di program podcast milik YY Cafe dan Resto yang langsung disiarkan melalui IG live streaming YY Cafe dan Resto sore ini The Wisest Talks tanggal 15 Februari 2022. Tadinya sih kita mau mulai agak 1 jam dari sekarang, tapi karena satu dan lain hal baru bisa dilaksanakan sekarang. Dan selamat sore semuanya, bunda-bunda milenials, para pecinta YY Cafe dan Resto. Sudah makan apa hari ini di YY Cafe? Yang jelas kalau di depan kita ini ada 2 minuman, yang satunya Caramelo Cincau dan Milo Tabur. Ini dua-duanya best seller dari YY Cafe dan Resto. Juga banyak sih, kita ada mulai dari dessert, main course, sampai juga makanan khas Manado. Pokoknya jangan sampai nggak mampir hari ini di YY Cafe dan Resto. Itu tempatnya di depan PLTD, between PLTD dan Gajah Mada Mall. Begitu benar saya Pak Sutradara? Benar. Berarti built-in sudah selesai. Dan sekarang waktunya kita kenalan sama podcaster sama guest star hari ini. Sebenarnya sih saya waktu harusnya ngobrolnya berdua sama Bu Nita, tapi berhubung Bu Nita sedang in the middle of something, jadi akhirnya saya ngobrolnya sendiri dulu. Dan selamat sore Bang. Selamat sore. Tersepona gitu ngelihat saya jualan. Dan sore ini kita bisa dibilang pembuktian paradigma yang selama ini mungkin terpikirkan oleh teman-teman pelaku industri musik di luar sana, bahwa yang namanya musisi itu kalau mau sukses harus punya karya sendiri. Nah, yang akan ngobrol sama saya sore ini adalah Bang Rudy, salah satu personil dari band Second Born yang sudah melalang buana di industri musik ibu kota Jakarta lebih dari 30 tahun. Bener Bang? Ya. Dan sama sekali Second Born itu sampai hari ini belum ada karya otentik, tapi bisa ada di posisi teratas industri musik ibu kota. Bagaimana ceritanya? Kita tanya-tanya sekarang. Selamat sore Bang, apa kabar Bang? Selamat sore. Alhamdulillah kabarnya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Balikpapan. Ya, gitu. Udah berapa hari Bang di sini Bang? Sudah ini berjalan, harusnya kemarin sih udah balik ya, tapi teman-teman masih berharap ada di sini ya. Extend lagi. Okay. Sudah kurang lebih 12 hari di sini. 12 hari. Berarti ini kegiatan band Second Born itu emang lagi vakum atau lagi memang? Ya, sebenarnya ya di pandemi ini semua grup band yang memang banyak vakum itu kan berhubungan dengan kumpul-kumpul ya. Jadi bener, dengan adanya pandemi nggak boleh terlalu banyak kumpul, sehingga memang banyak kurang sekarang aktivitas musik itu sendiri di band. Sehingga kayak saya ya udah ini pulang ke Balikpapan dulu, tapi kemarin pas kebenaran saya pulang di sini 3 hari ada kegiatan musik di Jogja ya. Jadi dari Balikpapan saya berangkat ke Jogja sehari. Terus saya balik lagi ke Balikpapan ya gitu. Dan ada di sini balik. Ada di sini, tapi mungkin minggu depan insya Allah balik lagi ke. Intinya mungkin cucu kangen sama teman-teman di Balikpapan, musisi-musisi semua. Oh, udah punya cucu. Gitu deh. Alhamdulillah. Oke. Kalau yang bukan musisi mungkin dengar nama Second Born Band itu masih agak masih agak asing ya. Bisa diceritakan sedikit Bang tentang Second Born Band itu apa sih sebenarnya Bang? Second Born Band itu saya sendiri sebenarnya di Second Born itu tidak bergabung di awal terbentuknya Second Born itu. Second Born itu adalah band yang memang personilnya dari Balikpapan. Semuanya dari Balikpapan? Kalau semua dari Balikpapan terbentuknya, tapi orang-orangnya ya mungkin ada sebagian yang mungkin dari ya karena di sini kan memang banyak orang tidak suku Balikpapan itu nggak ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, tapi terbentuknya dan lamanya teman-teman itu di Balikpapan. Dan terbentuk tahun 89. Dan saya pada saat itu belum terlibat di grup itu. Tahun 93 mereka ke Jakarta 89, saya 89 terus mereka ke Jakarta. Saya menyusul dengan teman-teman yang lain di Balikpapan bikin grup band juga di sini yang menyusul Second Born. Bisa ke Jakarta, grup band itu sendiri ya tidak bertahan lama, saya bertahan sendiri di Jakarta
yang pada akhirnya ya bisa bergabung dengan Second Born itu tahun 93. Tahun 93. 93 akhir. Saya sempat baca ini Second Born ini kalau nggak salah yang mengompor-ngomporin untuk pindah ke Jakarta salah satunya adalah Om Jelly Tobing. Beritanya begitu. Betul. Kebetulan kita juga beberapa kali pernah kerja sama Om Jelly Tobing. Halo Om Jelly kalau misalnya nonton. Kenapa sih? Apa sih sebenarnya menurut Om Rudi yang sampai membawa seorang Jelly Tobing tuh ngompor-ngomporin dan bilang, ngapain sih kalian main di Kalimantan? Yuk Jakarta aja. Ada punya something spesial apa Second Born? Ya, mungkin beliau melihat pada saat itu ya teman-teman dari Second Born ini potensi musiknya untuk tampil di depan orang-orang tuh harusnya udah sampai ke pusat, sudah sampai ke Jakarta yang memang kota metropolitan yang di sana banyak tempat-tempat kita manggung gitu. Ya dia menyarankan ya, kalian harusnya sudah saatnya harus ke Jakarta, jangan di sini gitu. Cuman pada saat itu waktu ke Jakarta tuh beritanya karena Second Born itu semua personilnya bisa nyanyi, mereka berawal berangkat dari musik itu dari musik Beatles karena banyak yang pur gitu yang bisa penyanyi semua. Tapi karena di Jakarta pada saat itu Om Jelly Tobing itu sendiri punya grup yang namanya Barata Mendagulo Beatles. Oh iya ada si Om Harry Barata juga di sana. Terus mereka menyarankan coba cari yang lain yang mungkin hampir mirip gaya bermainnya, terutama vokalnya itu dari Queen. Sehingga ya begitu dicoba pelan. Kan sebenarnya musik yang pada saat itu sebenarnya mungkin agak susah dimainkan karena di samping mereka bermain alat instrumennya, mereka kan juga bernyanyi, jadi perlu konsentrasi yang dua, musikalitasnya harus benar-benar tinggi ya. Tapi alhamdulillah teman-teman ini mampu untuk bisa melakukan itu ya, sampai sekarang sampai sekarang bahkan masih ada jadwal tampil di beberapa kafe besar di Jakarta. Iya, Second Born tetap eksis, cuman ya kemarin pandemi ya. Semua ya. Tapi jangan sedih teman-teman, walaupun pandemi Second Born Band berhasil menobatkan diri menjadi band yang mendapatkan saweran online tertinggi selama tahun 2021 melalui IG live streaming dan acara live streaming lainnya. Sempat masuk di Andy juga dan diliput salah satu media online dan juga media cetak terbesar, disebut aja kali ya, media Indonesia. Itu udah keren banget sih kalau menurut saya tuh Bang. Ya awal-awal pandemi memang tampil langsung berhadapan dengan di stop. Jadi ya kita arahnya ke tampil ke streaming. Ya pada saat itu ya kita coba untuk bermain musik secara streaming itu ya dengan donasi yang alhamdulillah ya yang luar biasa. Kalau boleh di saat-saat yang baru itu. Sekalipun setelah itu ada beberapa band besar juga yang tampil yang mungkin lebih dari Second Born juga lah. Kalau mereka kan mungkin band profesional yang memang sudah ada salah track. Tapi kalau kita bisa bilang kan Second Born ini adalah band yang benar-benar di industri memainkan lagu-lagu orang lain, bisa dibilang begitu kan. Bahkan salah satu media menyebutkan bahwa salah satu band profesional yang bisa memainkan semua lagu yang ada di muka bumi. Waduh, jadi pengen nonton. Oke, kalau boleh kasih bocoran dikit buat teman-teman musisi sekarang yang lagi nonton, bisa dapat atensi dan saweran online sebanyak itu. Apakah ada campur tangan manajemen, atau mungkin ada trik-trik khusus tiap personil harus lakukan, atau treatmentnya seperti apa Bang waktu itu? Ya dari manajemen juga ada. Mungkin kita tetap menjaga komunikasi dengan tamu-tamu kita, dengan fans. Masing-masing personil itu kan punya fans. Punya teman, punya grupis. Punya gitu. Jadi kita jaga hubungannya. Terus ya kita infokan ke mereka bahwa dengan pandemi ini kita mainnya sekarang streaming, jadi nontonnya lewat streaming gitu. Ya mereka sangat antusias, sangat ya antusias sekali. Jadi ya oke, mereka nonton semua kita streaming.
ya mungkin itu salah satu cara yang juga bisa mengumpulkan donasi itu. Oke, jadi ini sebagai salah satu bukti juga sih, kebetulan saya lagi kuliah di salah satu jurusan digital marketing dan saya lihat apa yang teman-teman abang lakukan di Second Band itu adalah aktivasi branding yang memang benar-benar sangat tepat sasaran, engagementnya dapat, berhasil, dan akhirnya memang yang membawa Second Born Band juga tetap ada di posisi sekarang gitu loh. Oke, sekarang kita cukup bicara soal Second Born Band, kita pinggirin dulu, kita pengen tahu sedikit lebih dekat dengan Bang Rudi. Bang Rudi, nama lengkapnya Bang Rudi Jam-Jam itu benar? Namanya itu sebenarnya Rudiansyah. Rudiansyah. Oh, Jam-Jam itu nama orang tua. Oh, I see. Jadi ya Rudiansyah Jam-Jam jadi. Rudi Jam-Jam. Dipanggilnya disingkatnya ya pendeknya Rudi Jam-Jam. Unik sih. Oh, Rudi Jam-Jam. Oke. Masa kecil seorang Rudi Jam-Jam. Emang main gitar dari kecil kah atau? Iya. Masa kecil itu mungkin udah senang musik. Mungkin bapak atau almarhum bapak itu sudah melihat ini anaknya kayaknya senang musik dan sudah diberi satu hadiah, kadang diberikan gitar gitu, diberikan alat musik lain, harmonika. Umur berapa tuh Bang? Masih inget nggak Bang? Masih banget waktu itu, umur kurang lebih kelas 5 SD itu umur berapa ya? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun gitu. Tapi sebenarnya saya pribadi sih nggak terpikir, kalau saya sebenarnya sampai sekarang ini nggak terpikir untuk bisa jadi musisi itu. Ada cita-cita sebenarnya selain musisi itu. Ya unik juga sih sebenarnya cita-citanya, sekalipun apa tuh? Nggak mungkin jadi YouTuber kan Bang? Waktu itu kan belum ada YouTube ya. Karena kecilnya itu ibu ya, mama itu suka kalau ke pengajian, suka ngajak anaknya. Saya masih kecil diajak, jadi dari kecil sudah mendengar pengajian ceramah dari gurunya mama itu, sehingga pada saat itu berpikir cita-citanya ingin jadi ustaz. Pada saat itu berpikirnya, karena lingkungan tadi orang tua membawa. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ya kenal musik juga, dua-dua berjalan, ya belajar musik juga, dapat pengetahuan agama juga, kayak besarnya ya lebih ke musik. Tapi mudah-mudahan di sisi yang ini tadi juga bisa berjalan, Insya Allah bisa siar sambil bermusik. Ingat nggak Bang, pertama kali kapan Abang memutuskan untuk oke, gitaris aja deh? Ya itu tadi, mungkin kalau anak muda itu kan pada saat itu jiwanya itu keinginan untuk apa ya, untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di dalam diri. Saya ingin bermusik tuh menggebu-gebu banget. Terus ditambah orang tua juga mendukung dengan, sama bapak itu mendukung dengan kamu beli ini kamu main ini, sehingga ada keinginan untuk memang belajar serius. Diciptakan kondusif yang seperti itu bahwa memudahkan Abang untuk akses bisa main gitar. Iya, belajar gitar dari SD, sudah berani tampil di acara vokal group di sekolah. Dan kebetulan juga pada saat itu ada teman waktu itu yang punya alat musik, yang kebetulan dia juga pemain musik. Pada saat itu saya diajak kalau perlu mungkin saya sebut tuh band Yudis tuh zaman dulu. Band Yudis itu kebetulan personilnya Mas Yudi Brata itu. Nah, itu teman. Itu teman kecil. Wah, kita manggilnya Mr. Presiden itu. Mr. Presiden, tolong. Sudah lama lumayan nggak ketemu sama Mr. Presiden. Oke. Terus diajak sama beliau. Ya udah, akhirnya karena satu SD sama beliau datang, diajak ke rumahnya. Bingung pada saat itu ada beberapa alat musik. Ya udah, dialah yang membawa kita, teman kita Yudi itu. Di situ mulainya main musiknya. Itu usia berapa tuh Bang? Usia 12 tahun. 12 tahun udah main band itu. Udah main band dan itu sudah mulai rutin pegang gitar. Ya, pegang gitar karena memang pada saat itu yang memang bisa gitar. Semua teman-teman SD itu semua bisa gitar, tapi waktu dihadapkan pada ada instrumen musik di depan kita, ya saya pilih gitar karena itu yang saya bisa. Teman-teman yang lain ya milih instrumen lain.
tapi dengan belajar, dengan juga dituntun dengan tadi Mas Yudi Brata tadi. Halo Yud, wah keren banget sih Mr. Presiden, bangga kita jadi rakyatnya. Jadi ya akhirnya ya sekarang tetap main gitar. Oke. Masih ingat nggak Bang, tampil di atas panggung profesional yang ditonton sama orang dengan segala macam treatment seperti musisi pada umumnya, itu bawain lagu apa, umur berapa, terus di event apa tuh? Kelas 6 SD itu sudah tampil pada saat itu di Yudis Band itu, bandnya Mas Yudi Brata itu dia memang punya grup band. Nah kami ini, saya ini teman-temannya dia itu ikut tampil di band itu, mendampingi Yudis tadi. Jadi ada seniornya, kami disebutnya Yudis kecil waktu itu. Kita masih kelas 6 SD, kita mainin lagu. Saat band Yudis itu tampil, yang senior kita dikasih waktu untuk juga tampil. Jadi ya di saat itulah kita sudah mulai melihat penonton, melihat kelas 6 SD itu. Jadi udah kelas umur 12 tahun udah tampil depan umum. Ya begitu. Bawain, ngiringin lagu apa waktu itu Bang? Pada saat itu lagu pertama kali yang kita suka dinyanyi pada saat itu bawain itu lagu Yale Yale. Yale Yale. Yale 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 Yale. Nah itu. Dangdut ya? Ya pada saat itu karena kan menghibur orang penonton yang mereka gitu pada saat itu. Oke. Seru juga ya. Berarti Yale tahu barusan dinyanyiin. Tahu tuh lagu kan kan barusan dinyanyiin tahu. Oke. Berarti sudah punya goals dengan melihat Bang Yudi, kita juga kadang memanggilnya Ayah Yudi, sudah ada di atas panggung, berarti kayak sudah ada trigger untuk bisa tampil lebih baik. Latihan dong, udah mulai latihan waktu itu Bang. Iyalah latihan. Itu ada yang ngasih jadwal latihan, ada yang ngebimbing, atau memang sendirinya Abang wah nih saya harus latihan 3 kali seminggu atau... Ya dibimbing, samping memang dari Mas Yudi itu sendiri, dari bapaknya Mas Yudi juga bimbing kita juga masih kecil-kecil waktu. Ya dari kitanya sendiri, ya memang karena pada saat itu senang dengan bermusik, dengan main band, ya belajar aja sendiri udah. Selain dari Bang Yudi, media lain yang membantu Abang belajar, kayak kalau sekarang kan mungkin anak-anak sudah gampang ya, ada YouTube segala macam. Kalau waktu itu tahun berapa tuh kira-kira Bang? Berarti kalau kelas 6 SD tahun 83 ya, tahun 83 itu sarana kita untuk nggak kayak zaman sekarang ya, nggak kayak zaman sekarang. Ya, jadi kita pada saat itu cuman mengandalkan kaset pada saat itu. Kamu sudah tahu dengan kaset? Tahu. Kalau kaset masih tahu. Jadi kita dengan kaset lagu-lagu secara otodidak belajarnya dengan mendengarkan aja. Tapi pada zaman itu juga kaset tuh bentuknya kan semua sudah isinya adalah rekaman komersil, which is kalau yang untuk latihan kan, kalau sekarang di YouTube tuh ada yang instrumennya bisa dipenggal-penggal, gitar aja. Itu cara belajarnya gimana tuh Bang? Ya zaman dulu nggak ada sama sekali, makanya ya zaman itu ya kita sering mendengar, mungkin juga tanya sama yang senior pada saat itu. Kebetulan ada band Yudis besarnya yang namanya Yudis, dan kami Yudis kecil ya nanya sama yang udah nyanyi gimana. Berarti insting musisi pada zaman itu jauh lebih tajam daripada sekarang ya. Soalnya kalau sekarang kan sudah dipermudah sama teknologi. Betul sekali. Untuk cari materi latihan juga tinggal mau apa nih, gitar doang, piano. Betul sekali. Makin jadi hormat perjuangan musisi era dulu, bukan era dulu sih, era kemarin aja. Nanti Bapak sutradaranya ngambek kalau dibilang. Oke. Terus berlanjut sampai ada di inner circle yang berdekatan dengan Second Born, itu mulai kapan tuh Bang? Sejak kapan? Ya itu tadi saya cerita tadi, saya bersama grup yang di sini berangkat ke Jakarta. Grup itu bubar, mungkin bahasanya bubar, saya sendiri di Jakarta. Makasih. Kebetulan pada saat itu, terima kasih. Kebetulan pada saat itu Second Born sendiri punya pemain gitar. Oke, jadi waktu berangkat ke Jakarta, justru Abang belum tahu tentang keberadaan Second Born ini belum? Tahu, sudah tahu. Tahu, Second Born tahu dari balik masyarakat. Justru saya waktu zaman SMP lihat mereka ini senior kami di sini yang bangga dengan pada saat itu kami melihatnya
Ya, tapi nggak menyangka juga saya ke Jakarta tiba-tiba bisa bergabung. Setelah saya ke Jakarta, saya sendiri kebetulan Second Bond itu gitarisnya juga lagi mungkin bahasanya mungkin lagi keluar atau gimana, saya ditawarkan sama salah satu teman di Second Bond, itu pemain bassnya Bang Tadi. Karena mungkin dilihatnya saya juga orang Balikpapan, ya mungkin lebih baik Second Bond sendiri dipertahankan untuk personilnya ya dari Balikpapan juga. Ya saya diajak, dibimbing juga, ya alhamdulillah akhirnya masih bisa bertahan sampai sekarang. Oke, sewaktu itu memang maksudnya setelah sampai di Jakarta nggak mungkin dengan musikalitas yang seprofesional dan sebagus itu Second Bond nggak pernah dapat tawaran untuk recording tuh, kayaknya nggak mungkin. Pasti pernah dapat tawaran untuk recording, apalagi ada di circle-nya Om Jody Tobing. Sampai berkeputusan untuk tetap di The Same Track sampai hari ini sebagai band industri aja tuh kenapa tuh Bang? Sebenarnya kita pernah Second Bond tuh ya, semenjak saya di Second Bond dari 93 itu pernah kita juga rekaman di tahun berapa, cuman mungkin saat itu pas 98 kalau nggak salah ada kerusuhan itu. Oh iya. Itu sempat hilang. Terus di tahun kemarin kita 2000-an berapa itu kita sempat bikin album indie album aja, kita bikin sendiri ya, konsumsinya buat kita sendiri, buat teman-teman ya. Ada saya juga ada, masih nanti saya kasih kenang-kenangannya lah. Boleh, nanti kita putar juga di IG YY Cafe biar teman-teman bisa lihat. Oke. Sampai hari ini yang Abang rasakan perpindahan dari Balikpapan ke Jakarta, apa tuh yang membuat Abang baru bisa ngerti bahwa oh ini nih yang harus dimiliki sama teman-teman musisi dari daerah untuk bisa struggling di industri musik di kota sebesar ibu kota? Ya intinya pertama yang modal yang pertama terus berani untuk mengambil satu keputusan bahwa saya harus bermusik di kota besar, terutama Jakarta, yang memang musik itu sangat dipandang, sangat dihargai. Nah, di daerah tuh bukan berarti nggak dihargai, mungkin kurang ya, karena mungkin memang juga jaringan musik itu sendiri itu masih tidak seperti kota besar, dan itu saya pahami sekali. Sehingga ya modalnya untuk itu ya harus berani. Perbendaharaan bermusik secara teknik juga ditingkatkan, juga perbendaharaan lagu-lagu juga harus juga. Itu yang penting kalau kita ke Jakarta, karena pada saat mungkin ke Jakarta itu banyak sekali permintaan yang orang mungkin menginginkan, coba lagu ini dong, coba lagu ini. Nah untungnya di Second Bond itu kita tuh punya aliran khusus bermusik itu, yaitu Queen tadi, sehingga beban untuk kita melayani orang atas permintaan itu nggak terlalu beda dengan orang mungkin ke Jakarta main lagu top 40 yang selalu berkembang, yang lebih luas selalu berkembang. Kalau Second Bond tuh Queen, jadi Queen itu ya sudah sekarang udah nggak berkembang lagi lagunya, itu aja. Ya tetapi tetap legend, tetap orang banyak ingin dengar dan tetap butuh keahlian untuk bisa mempertahankan produk, maksudnya musikalitas yang sama seperti Queen. Mungkin bisa dibilang, tidak bisa dibilang disejajarkan, tapi berkualitas juga seperti itu. Ya, mendekati untuk seperti itulah. Jadi Bang Rudy juga Queen lover nih atau Beatles mania? Kalau di awal bermusik sih sebenarnya suka main Jessie. Tapi setelah ke Jakarta, kita membekali diri bermusik itu tidak harus pada satu musik aja. Harus semua musik juga kita bisa. Tapi pribadi sih ya itu tadi Jessie. Di Second Bond main rock, terpaksa saya harus main rock. Nah sekarang saya Second Bond sendiri tidak harus main rock dalam tanda kutip itu di dalam kalau kita tampil itu, karena sekarang sudah mulai sedikit bergeser. Ini Second Bond itu band yang komunikatif. Yang bisa berkomunikasi, yang masih bisa menerima mau lagu apa gitu. Jadi ada permintaan ya kita bawakan semampu kita gitu. Jadi sekarang ada yang temennya Bang Rudy barangkali nih, sukses Bro Rudy, proud of you and request Stephen Chu. Terima kasih. Wow, Terima kasih. Fansnya dari luar negeri. Halo Mr. Enrique, thank you. Fans juga dong sama saya. Oh salah ya. Oke.
Bang, setelah tadi sempat sedikit cerita soal Second Born yang namanya itu Born, itu justru mungkin nggak banyak yang tahu itu sebenarnya singkatan dari Borneo ya. Ada yang mengartikan ke arah sana, tapi yang jelas ada juga intinya teman-teman tuh berharap Born itu adalah kayak kelahiran kedua. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan itu anak kedua. Klien kedua itu sebenarnya kedua dari Queen itu sendiri. Oh, I see. Kita mendompleng lagu dia di Jakarta. Ada lahir grup yang membawakan lagu dia. Klien kedua. Queen yang terlahir kembali dari Balikpapan dan kemudian hijrah ke Jakarta. Kemarin juga ada satu berita yang agak bikin saya amazing. Jarang loh ada anniversary band dari daerah yang dirayakan di ibu kota, ya kan? Yang ikut dimeriahkan dan juga ikut diselebrate sama justru bukan dari inner circle Balikpapan sendiri ya, justru teman-teman dan juga fans-fans yang ada di Jakarta tuh unik banget. Jadi kayak mereka yang mau datang ke anniversary Second Born yang ke-30 sebelum pandemi waktu itu ya, dan itu diliput oleh beberapa media besar, bahkan salah satu pengamat musik juga ada di sana. Pasti abang ada di sana dong itu ya. Itu juga salah satu YouTuber sampai bikin react khusus tentang anniversary Second Born ke-30 itu tersebut. Itu acaranya di mana sih tuh Bang? Acaranya di mana? Terus sampai bisa dapat antusias sebesar itu sebelumnya tuh pasti ya, kita tuh Second Born sebenarnya setiap tahun selalu merayakan. Oh, setiap tahun selalu merayakan. Cuman mungkin yang kemarin yang pas ke-30 itu ya kita merayakannya dengan karena 30 ya. 30. Karena 30 mungkin apa sih kalau 30 tuh udah termasuk emas atau masih perak sih. Kalau emas kan 50. Oh, oke. Berarti suatu prestasi lah untuk mempertahankan kekompakan di usia itu, sehingga kita rayakan itu dan banyak dukungan kita merayakan itu, sehingga pada saat itu banyak juga yang datang dukungan ya, baik dari mungkin dari mantan pejabat ya pokoknya begitulah. Ada Om Ben Sleo juga, ada mantan menterinya Pak SB zaman dulu, Pak Joko juga. Ada salah satu dokter gigi terkenal yang sering menangani artis juga datang. Pak Agung juga pada saat itu memberikan support juga. Ya alhamdulillah sukses acara itu. Dan di acara itu juga ada beberapa anak muda yang akhirnya jatuh cinta kepada Second Born dan cari tahu soal Second Born sampai hari ini. Oh iya? Ya, dan dia juga sedang mempersiapkan satu rekaman dan dia bilang nanti kalau misalnya ini memang sudah launching, saya akan undang Second Born. Seorang YouTuber juga sih, tapi dia nggak boleh ngomong namanya sampai sekarang. Dan saya tahu perayaan itu dari dia. Dan kebetulan waktu itu dia datang karena dia nganterin tantenya dan ngelihat langsung Second Born itu tampil. Akhirnya dia menyatakan bahwa I am their fans right now, number one big Terima fans. kasih. Rio udah disampaikan ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Om Rudi. Second Born yang sekarang itu kan namanya juga katanya ada beberapa kali berganti personil dan salah satu personil juga ada yang berpulang. Itu kalau boleh Om Rudi ceritain gimana mungkin kalau dibilang pukulan itu namanya sudah kadarullah ya berpulang, tapi itu mempengaruhi musikalitas Second Born nggak Bang? Mungkin di awal itu pasti karena maaf kalau boleh tahu yang berpulang itu yang pegang gitu? Penyanyi. Penyanyi, Vokalis itu kan penting di dalam grup itu sendiri kan ada frontline ya. Jadi memang sangat penting di dalam grup itu, sehingga kita kehilangan beliau itu pada saat itu terpukul juga ya, sedih lah, wajar kita kehilangan sangat dekat, tapi alhamdulillah kita bisa bangkit lagi, sekalipun cukup lumayan agak lama untuk bangkitnya. Pelan konsep pasti berubah ya. Jadi konsep musiknya juga pelan-pelan berubah karena pincang itu sendiri, bagaimana cari konsep baru sehingga Second itu bisa, ya alhamdulillah sekarang udah bisa lagi lah. Karakteristik yang hilang yang bisa Bang Rudi ceritain apa? Ini almarhum ini ya, Deddy Permana ini orangnya itu kan konyol, orangnya itu ngebanyol terus, orangnya itu ya
sangat komunikasi sama orang, lucu apa segala. Ya sekalipun teman-teman juga bisa seperti itu, tapi dia lebih kelihatan banget untuk bisa berkomunikasi sama orang itu. Sehingga di saat dia nggak ada, kita cepat bincang. Hilang kesan humor yang sudah ada di Second Born itu hilang. Ya itu tadi kesan itu yang sedih banget kita teman-teman. Secara nggak langsung sadar atau tidak sadar justru kehadiran almarhum waktu itu di atas panggung membantu teman-teman untuk semangat, betul. Atau lebih kayak berbaur dengan keadaan sekitar dan juga jadi semacam komunikator paling depan untuk berkomunikasi dengan para penonton. Iya gitu. Jadi memang dia yang sangat ini. Tapi alhamdulillah karena mungkin teman yang lain di Second Born itu kan sudah usia berpengalaman juga, Opi, Danso, Bahasim, sehingga mereka cepatlah bisa cepat bangkit lagi mencari cara yang supaya bisa paling tidak kembali seperti dulu, sekalipun tidak seperti dulu. Tidak-tidaknya bisa ada semangat baru. Ya. Udah berarti itu berapa kali ganti personil tuh? Kalau personil sampai sekarang. Personil itu awalnya kan mereka memang berempat. Di Jakarta tuh ada gitaris namanya Agam Hamzah. Terus keluar juga di tahun berapa itu ada Mas Lili juga. Mereka sekarang Mas Lili itu juga udah sepuh juga. Terus ya yang ketiga saya tahun 93. Pernah ada vokalis cewek kalau nggak salah ya? Vokalis cewek di awal sekali itu. Saya sih pada saat itu belum ketemu. Nggak ketemu. Tapi tambahan penyanyi cewek yang kadang kan kalau kita event-event Second Born itu kan selain dari Second Born itu sendiri kadang ada request. Ada penyanyi dong cewek dong itu di momen-momen acara tertentu mereka itu request. Ya kita pakai penyanyi seperti itu. Oke. Additional singer. Punya tetap Second Born. Atau di Instagram tanggung gitu. Pilih akun. Berganti tapi udah biasa sama kita. Udah terbiasa. Yang jelas kualitasnya juga nggak beda jauh dan bisa mengimbangi Second Born di atas panggung. Ya. Oke deh. Betul. Oke, sekarang lanjut lagi agak mengintip sebentar. Oke. Kewajiban apa yang sampai sekarang harus dilakukan oleh setiap personil Second Born band dimanapun berada supaya bisa menjadi mungkin inspirasi bagi musisi yang lain? Di dalam grup band itu penting adalah kompak dan saya harus selalu berkabar berarti. Kompak dan merasakan Second Born itu bukan hanya grup bermusik yang mengekspresikan musik di sini, tapi udah kayak keluarga. Jadi kita udah hubungannya itu udah kayak keluarga. Jadi sehingga ikatan itu bukan hanya bermusik, tapi di luar bermusik pun ada. Ada WA grup dong sekarang. Ada, kadang menanyakan kabar. Kalau ada teman yang sakit kita tanyakan. Terus bagaimana? Jadi ini gimana teman kita nih personil ini sakit? Oh nanti ada keluarganya ini. Ayo, ada yang nikah. Ayo gitu. Jadi seperti itulah hubungannya. Sehingga memang keluargaannya itu sangat kuat sekali Second Born. Itu yang salah satunya grup itu bisa sampai sekarang eksis. Jadi kewajiban pertama itu sebagai grup harus kompak dan harus saling tetap berkabar, wajib. Iya, seperti itu. Regenerasi Second Born, apakah setiap personil band sekarang sudah mulai kayak melirik-lirik di Balikpapan kayaknya nih Cowboy Acoustic oke nih, atau kayaknya nih kalau Evergreen diajak ke Jakarta atau bandnya Ical nih kayaknya? Saya tuh ngelihat band-band Balikpapan itu sendiri sebenarnya yang band-band anak baru saya pernah lihat ya. Yang jelas bagus-bagus ya. Nah, lebih sering saya berkomunikasi dengan teman-teman musik Balikpapan itu yang senior. Saya punya teman band di Jakarta yang dulu pulang ke Balikpapan. Nah, pertama saya datang itu, nah sebelum nama Second Born itu sebenarnya saya pernah waktu datang pisah. Nah sebelum nama Second Born sebenarnya saya pernah diajak teman dari Balikpapan, grup band ya namanya grup band itu pemain bassnya itu dari Balikpapan sekarang, namanya Ida Yustian. Nah, itu saya dulu satu grup. Ada yang mention Sayu Jeff saling mention berdua. Oh ini berarti ini berdua ini ada di Jakarta ya? Iya, kalau saya Jeffrey istri saya itu. Oh I see. Oh halo. Halo sayang. Mbak
Bukan yang direktur malah yang Pak Sutradara juga halo. Bukan ini halo yang di sini, Pak Direktur. Oke. Oh iya, berarti si Mas Ida Bang Ida ini dari Balikpapan. Dari Balikpapan yang ke Jakarta tuh gitu. Oh ini Masya Allah. Ada di studio dia. Agak kurang jauh saya mainnya ya sebagai seorang podcaster. Oh iya Dia sekarang pulang lagi ke Balikpapan. Salah satunya saya datang ke sini ya. Yang paling berkesan yang pernah bergrup sama saya yang beliau ini. Dulu cuman dia pemain bass. Saya kaget pulang loh, kenapa dia sekarang main keyboard? Iya, kenapa main keyboard bang? Oh jadi ikutan protes. Sesuai kehendak pasar. Tapi hebat loh, berarti kan multitasking. Ya kan, kalau saya nggak bisa loh di salah satu alat musik. Jangan kan begitu. Saya adalah salah satu penyiar radio yang sudah siaran lebih dari 20 tahun, tapi gak ada satu lagu pun saya hafal dari awal sampai akhir dengan benar. Sekalipun pangerannya musisi ya. Yap. Bagaimana hasil? Harusnya ada satu. Paling tidak lagu kenangan lah. Satu Salah mulu. dulu. Pokoknya liriknya hari ini apa, besok bisa ganti bang. Oh. Jadi saya kalau daripada saya nanti dapat teguran ya kan dari sang pencipta lagu, lebih baik saya menikmati saja. Seperti itu yang disalahkan harus suaminya itu. Tahu nih, ajarin dong istrinya. Kayak mana sih? Oke, sekarang Bang Rudi, pesan-pesan kepada teman-teman musisi yang sekarang lagi ada di Balikpapan yang secara musikalitas mereka bagus nih, tapi belum pede untuk bisa expand lebih jauh ke daerah lain, mungkin untuk mengembangkan karir, atau teman-teman yang merasa kayak aduh udah cukup deh, saya mah di sini aja gitu. Ya, sebenarnya ya harus berani mengembangkan sayap untuk lebih luas lagi dikenal. Ya, harus momen seperti tadi saya bilang, harus modal nekat, kompak. Dan ya itu modal yang memang dibutuhkan untuk kita berhasil juga di sana. Paling kalau udah satu grup, kekompakan itu yang penting. Oke. Kalau sukanya kan tadi kita udah dengar banyak banget, dapet antusiasme yang luar biasa di perayaan kemarin anniversary 30, sampai jadi inspirasi untuk salah satu YouTuber besar yang mau rilis lagu nanti sebentar lagi. Dukanya jadi personil second born band yang ada di industri musik kota besar. Dukanya itu karena musik itu sendiri kadang-kadang memang turun naik gini. Ada saatnya memang kita banyak job, banyak duit. Ada saatnya jobnya kurang juga. Gitu. Kadang sebulan bisa juga kita nggak ada main itu, cuma sekali sih, bisa. Tapi itu jarang sekali terjadinya di pandemi ini. Ini kita bisa sebulan nggak main, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ini sudah 2 tahun pandemi kan? Iya. Itu benar-benar terdampak sekali kita. Iya. Ya terpaksa ya, modal yang paling kita bisa lakukan ya sekarang bersabar. Mau diapain udah. Mudah-mudahan bisa berlalu ya pandeminya. Amin, insya Allah. Saya juga amat sangat merasakan sebagai seorang istri musisi. Pendapatan berkurang sekarang jadi lele sound. Tapi biar bagaimanapun yang namanya berkarya atau either harus tetap semangat memperbaiki musikalitas diri tuh wajib ya. Berlatih, rajin, bergaul yang terpenting ya. Bergaul sesama musisi juga. Bergaul sesama musisi. Tuh ingat Pak Sutradara, bergaul sesama musisi, bukan sama ibu-ibu musisi. Nah, tapi kalau untuk link kerja musik itu sendiri, ya harusnya ya bergaulnya juga bukan hanya pada musik itu sendiri, sama orang-orang lain lah, yang mungkin tamu-tamu kita juga lah, misalnya. Ibu-ibu boleh, dengan itu kan tamu itu, kita itu musisi tidak ada artinya tanpa tamu-tamu itu sendiri. Yang penting kan yang dikhawatirkan mungkin sama ini nih, sama pasangan kita, terutama yang musisi-musisi ini, kalau itu pasangan itu kan dikhawatirkan takutnya, namanya musik itu kan pemusik itu selalu ada fans. Ya percayakan aja lah, percaya bang, percaya asal.
Tapi enggak sih, belakangan juga kan kalau dulu waktu baru married, jam 12 malam mau kemana baby, ketemu sama Kunti. Kalau sekarang sih udah ngerti sih, udah kayak oh ya memang keharusannya begitu. Bahkan kadang saya ledekin, suami saya tuh punya satu fans, salah seorang fans juga. Kalau ketemu tuh udah lebih cipika-cipikinya udah lebih kayak sama istri gitu loh. Jadi kayak yang tapi nggak apa-apa selama selain cipika juga ada satu yang diselipin gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, sudah mulai harus menghasilkan. Jadi curhat saya Bang. Oke. Sekarang kita balik lagi ke Bang Rudi. 10 hal yang belum banyak diketahui orang tentang Bang Rudi apa sih? 10 hal apa ya? Nggak suka mandi misalnya, nggak mungkin ya kan, masa public figure nggak mandi ya? Iya betul. Apa tuh misalnya? Ya mungkin itu tadi kali, cita-cita tadi yang sebenarnya cita-citanya pengen jadi ustaz. Tapi kan nggak kesampaian. Tapi ya mudah-mudahan paling tidak bisa melakukan yang Ustaz juga lakukan dalam urusan prinsip tadi dalam beragama. Insya Allah. Nah, itu aja Pak tidak suka. Tapi secara khusus jadi Ustaz yang nggak bisa. Gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang pada saat itu ya aneh juga sih cita-citanya. Orang cita-cita ingin jadi ini. Oh enggak dong, kalau di lingkungan keluarga saya banyak banget yang dari kecil mau jadi ustadz tuh ya karena itu tadi mungkin dari orang tua. Lingkungan. Tapi ketemu lingkungan musik juga ya coba di musik, akhirnya musik yang berjalan gitu. Banyak kok seperti Om almarhum Hari Mukti kan akhirnya juga dia dalam syiar itu keren banget. Saya pernah ikut pengajian satu kali tuh dan ada beliau tuh memang ternyata musik dikawinkan dengan syiar tuh Masya Allah luar biasa banget efeknya sih. Ayo silahkan ini bapak-bapak bertiga kita buat grup Hardah. Oke. Nanti saya tidak bisa. Ini kalau diminum sekarang saya agak penampilan jadi tidak jaim sekarang. Oke. Itu baru satu. Apa tuh? Jadi ustadz keluarga udah sukses kan? Jadi ustadz keluarga udah sukses. Itu berarti salah satu yang mungkin ya juga orang lain nggak banyak tahu. Ternyata Bang Rudi di rumah dikenal sebagai kepala keluarga yang amat sangat agamis. Ya mudah-mudahan yang bisa menilai itu kan yang di rumah itu sendiri gitu. Punya berapa pasukan di rumah Bang? Anak? Udah gede. Udah paling besar usia 27 tahun. Oke, sudah menjadi seorang bapak yang sukses. Perempuan sekarang. Perempuan berapa orang Bang? Perempuan satu, laki satu. Yang pertama laki yang di sini. Satu di. Berarti yang kemarin Bang Rudi bawa itu cucu? Yang sama Bang Rudi di sini duduk kemarin bukan? Ada yang satu? Enggak, belum ada. Bukan. Yang kita ngejem itu ada anak itu anak itu. Itu anak. Itu yang kedua. Itu pertama. Itu yang pertama. I see. Oke, berarti sudah dianggap sebagai ustadz di rumah tuh udah luar biasa banget sih. Oke, itu baru yang kedua. Sekarang satu lagi, 7 lagi sih masih Bang, yang tidak diketahui banyak orang. Mungkin ternyata Bang Rudi makannya nggak nasi misalnya, ya kan, makanan kesukaan atau makanan pokoknya. Saya suka tuh makanan Balikpapan jujur. Saya suka makan zaman kecil-kecil dulu, jengkol. Yang pakai apa tuh? Pakai apa sih? Pakai teh lala apa namanya itu? Yang pakai kayak santan gitu ya. Pisang gapit. Elei itu nggak ada di sana. Itu ada mungkin kayak jengkol tuh di Jawa itu nggak dibikin seperti itu. Saya yang bingung sampai sini Bang, ini jengkol kenapa pakai serikaya makannya? Yang bingung. Begitu saya masuk sini 2015 Desember. Jadi tadinya kan di Jakarta, di Sumatera juga. Saya lama di Jakarta juga Bang. Jadi siaran di Indika, di Radio Indika, di MRA juga mengantornya di MRA. Jadi begitu sampai sini yang saya bingungkan itu yang pertama adalah kenapa singkong di sop. Ya. Bukannya digoreng atau dibikin uli ya. Tapi cocok nggak? Enak nggak? Enak. Nah, ternyata fungsinya seperti kentang ya. Dia jadi karbohidrat dan begitu selesai dimasak, dimakan dalam keadaan tidak terlalu panas,
dia bantu mengentalkan kuah, jadi semacam maizena gitu. Jadi unik tapi suka sih. Yang jelas Balikpapan itu makanannya bagi saya luar biasa. bikin saya kangen kalau di Jakarta. Kangen dengan Balikpapan, pulang harus nasi kuning. Iya, nasi kuningnya emang Banjar. beda banget ya. Iya. Kalau di sana nasi kuning itu biasa kan makanan untuk special occasion, ada apa gitu, nasi kuning nih, apa lu ulang tahun ya, apa anniversary. Kalau di sini tuh untuk sarapan pagi. Bahkan sudah ada yang nasi kuning malam juga saya. Iya, nasi kuning malam sampai pagi. Dan kemarin salah satu YouTuber, vlogger, food vlogger tuh sudah sempat review sih nasi kuning itu. Pokoknya Balikpapan is the best. Nasi kuning pakai ikan, nah itu salah satu yang agak konsep yang baru sih buat saya. Terus juga pisang goreng pakai sambal. Ini Manado ya sebenarnya kalau pisang goreng pakai sambal ya Bang ya. Kalau di sini pisang gapit, terus apalagi ya, mantau tuh enak sih mantau. Ada dulu saya zaman kecil dulu namanya itu untuk dulu. Apa ya untuk tulis? Untuk yang roti itu dalamnya unti. Oh ini roti kupus. Oke. Kita break sebentar karena azan maghrib. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di postingan yang ini ya guys. Bentar ya.